Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman, khususnya buat update zaman now ya, karena zaman now ini banyak orang yang suka medsos dan juga menginfluence. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sama seorang ini yang cantik ya, tapi masih muda nih, Gen Z, tapi sudah banyak karya berprestasi. He's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai. Hai, wah, Clarice. Tak kenal maka tak sayang. Kita mau kenalan dulu nih. Clarice ini boleh tahu nggak nih umurnya berapa sih ini, Clarice? Aku umurnya 15, beberapa bulan lagi sih, cuman sekarang baru 14. Wow, baru 14 tapi udah hebat nih, banyak karya-karyanya ya. Oke, Clarice. Nah, boleh ceritain nih. Terus pengen tahu nih, mulainya gimana sih, Clarice, untuk bisa masuk ke dunia media sosial gitu? Oke, waktu itu sih masuk ke dunia media sosial tuh sebenarnya dibuatin papi sebenarnya. Waktu aku kecil, jadi waktu itu kan emang aku belum main HP gitu ya, masih nontonnya kartun gitu dan lain-lain. Jadi belum ngerti sosial media tuh apa sebenarnya. Jadi akhirnya papi itu kayak mulai kayak apa ya, ini kayak lucu sih dibuatin Instagram aja, iseng sebenarnya. Kayak nggak ada tujuan apa-apa gitu sebenarnya, cuma pengen buat IG, buat post foto-foto gitu kan. Nah, terus waktu itu aku bilang ke papi, aku pengen jadi penyanyi. Terus akhirnya kayak papi aku bilang kayak nggak segampang itu kalau kamu mau jadi penyanyi gitu atau mau jadi artis itu nggak segampang itu ternyata. Habis itu papi aku bilang kayak yakin mau. Terus aku kayak iya yakin kok, aku yakin 100% aku pasti bisa. Terus akhirnya aku apa ya, kayak mulai ditantang sama papi aku buat ikut apa ya, TV. Waktu itu show di TV tuh bangun jam 3 subuh, dan itu aku benar-benar bangunnya tuh tanpa beban sama sekali, dan aku have fun aja jalaninnya. Dan juga abis cek sound jam 3 subuh aku nggak boleh tidur lagi sampai jam 9 pagi. Nah itu benar-benar aduh lumayan lama kan, itu berjam-jam. Akhirnya aku kayak berinteraksi sama orang-orang di sekitar gitu, dan akhirnya papi aku mikir kayak nih anak gue ini kayak ada bakat buat ngomong-ngomong dan juga Yeah. misalnya jadi penyanyi deh gitu. Terus kayak akhirnya papi aku ajarin dan latihan biar bisa makin bisa. Dan makanya waktu itu semenjak aku mulai jadi penyanyi, aku itu dibuatin sosial media itu kan yang tadi akhirnya Umur post. berapa waktu itu kamu? Kenapa? Umur berapa usianya waktu itu? Umur 7 tahun. 7 tahun. Wah. Umur 7 tahun atau 8 tahun. Habis itu akhirnya di post video-video aku cover lagu. Kayak lagu itu See You Again dari Fast and Furious. Terus di post di Instagram sama di YouTube. Akhirnya gitu. Sampai sekarang. Awal mula kamu bernyanyi itu nyanyi apa? Awalnya tuh sih aku nyanyi gara-gara nyanyi lagu How Far I'll Go sama See You Again sama Flashlight. Itu yang booming tuh 3 itu. Yang bikin Instagram aku naik tuh sebenarnya See You Again, tapi yang bikin YouTube aku naik itu ada How Far I'll Go sama Flashlight. Sebenarnya waktu itu tuh kayak ya pengen cover-cover aja. Maksudnya kayak nggak pikiran bakal viral juga. Terus akhirnya view-nya tuh banyak banget, dan akhirnya followers aku nambah-nambah terus gitu. Waktu itu kan ada di lagu itu kan ada rapnya juga. Itu gimana waktu itu, Clarice? Oh enggak, aku ambilnya waktu itu kan sebenarnya apa ya, kayak di Instagram itu belum ada kayak 60 seconds dan bahkan belum ada IGTV gitu kan. Jadi covernya ya secukupnya aja gitu, maksudnya kayak pendek aja gitu. 15 detik kali waktu itu ya, 15 Ya, detik waktu ya. itu 15 detik, soalnya pendek banget emang tuh, kayak di story doang sih kalau sekarang jatuhnya. Nah, dari situ tuh awal mulanya, jadi gara-gara papi lihat potensi kamu dan akhirnya terus berkembang. Iya, bener banget. Waktu itu teman-teman kamu lihatnya gimana? Waktu teman-teman sekolah atau apa dulu? Sebenarnya sih waktu aku udah mulai apa ya berkembang juga, kayak maksudnya followers aku udah mulai naik, dan juga udah mulai dapet job kayak masuk ke TV, bahkan main film.
teman-teman aku tuh apa ya, responnya tuh nggak baik gitu. Teman-teman aku jadi kayak pada bully aku dan juga kayak pada ngejauhin, terus kayak bilangnya enak banget dia ke TV doang nggak ngerjain PR. Padahal dia nggak tahu aku di rumah itu ngerjain PR numpuk banyak banget gitu. Dia ngertiinnya tuh kayak cuma bagian positifnya aja kelihatannya, padahal ya di rumah ngerjainnya banyak banget, ulangan juga numpuk gitu. Mereka aja nggak tahu sih. Bahkan guru juga jadi apa ya, ngefitnah aku depan kelas gitu gara-gara iya separah itu waktu itu di sekolah gara-gara aku apa ya ngejalanin karir aku gitu kan, padahal I mean kayak harusnya sih senang gitu kan, kayak yang bangga juga, dan malah semuanya tuh pada responnya nggak baik di sekitar aku gitu, cuma keluarga aku doang. Waduh, sedih juga dong ya. Iya. Untungnya sih sekarang aku responnya sekitar juga udah bagus. Maksudnya kayak keluarga aku udah makin support, dan juga teman-teman aku udah apa ya bisa memilih teman-teman aku tuh yang mana yang benar dan juga mana yang fake friends gitu. Dan karena aku sekarang aku udah nggak mau sekolah normal lagi karena menurut aku kurang asik ya, karena apa ya momen-momen di sekolah biasa tuh menurut aku kurang aja gitu. Jadi akhirnya aku homeschooling, which is aku lewat Zoom sekarang karena corona, dan juga lewat Zoom itu cuma ada guru gitu, jadi aku sama guru doang, jadi cuma berdua gitu, jadi lebih jelas juga kan dijelasin, aku lebih konsen dan lebih fokus juga gitu. Itu sih enaknya menurut aku kalau homeschooling, dan juga teman-teman aku tuh udah dipilihin sama papi mami aku, ini menurut papi ini orangnya baik nih, kamu temenan sama dia aja gitu. Soalnya kalau di sekolah itu papi mami aku tuh nggak tahu orang tuanya itu baik atau enggak, dan juga mereka tuh positive vibes atau enggak, karena circle pertemanan tuh mengaruh banget ke kita gitu kan. Jadi makanya papi mami aku udah tentuin. Oke. Nah, Clarice, waktu itu kan kamu membawakan beberapa lagu kan. Nah, apakah terus naik atau sempat ada juga down-nya, terus naik lagi? Terus bagaimana kamu maintain kamu berkarya gitu? Oke, waktu itu sih apa ya, pas aku cover See You Again tuh naik banget tuh. Cuman waktu itu setelah cover-cover itu ya normal aja sih. Maksudnya kayak nggak viral-viral banget, cuma views-nya lumayan banyak gitu untungnya. Gimana kalau kita dengerin Clarice nyanyi di sini langsung ya? Oke, dari depan ya. But you don't wanna know 'cause it's new. I keep my distance 'cause I'm not with you. But don't even act when I'm nobody else. I could help it, I can shoot the hell. I don't know why I run away. I don't know why when I run away. Take me back, 'cause I wanna stay. Save your tears for another. Save your tears for another day. Save your tears for another day. Udah. Mantap. Kalau saya sih yes. Keren banget Clarice. Luar biasa. Clarice. Terus iya, dari nyanyi kok tiba-tiba bisa jadi brand ambassador. Tadi ada beberapa brand-brand ya yang kamu jadi ini, saya lihat di IG kamu. Gimana tuh? Iya. Jadi waktu itu sebenarnya karena aku udah mulai fokusin karir aku, which is fokusin jadi penyanyi, dan juga kan aku harus fokusin di Instagram juga gitu kan, harus aktif gitu, dan juga harus sering berinteraksi sama fans, dan kebetulan respon-respon para brand tuh bagus banget, dan mereka itu kayak pengen aku jadi brand ambassador-nya, kayak contohnya Kodomo, itu sebenarnya udah lumayan lama, cuman ini sampai sekarang itu kontraknya masih berjalan, which is aku masih jadi ambassador mereka gitu, dan juga aku dipakai sebagai iklan Kodomo, dan selain itu aku juga dipakai sebagai ambasador Eccles Clinic, dan juga apa ya, banyak sih sebenarnya yang aku dijadikan ambasador gitu. Luar biasa, ini masih muda, jadi dari nyanyi itu bisa menerobos kemana-mana gitu ya. Iya. Wow, luar biasa. Ngomong-ngomong, kalau Clarice, ini boleh kasih tips nggak nih buat teman-teman yang khususnya Gen Z nih, kan banyak juga, kadang kan gini loh Clarice, banyak juga orang punya talenta tapi kadang malu gitu ya Clarice ya, kadang malu atau takut dibully sama teman-temannya, dikatain sombong atau apa. Mungkin Clarice ada tips nggak nih buat teman-teman lainnya yang punya potensi kayak Clarice kan, dengan sekarang kan bersyukur banget ya gitu ya,
bisa Iya, dapat uang, dikenal banyak orang, bisa berkarya gitu ya Clarissa ya. Istilah kata senyum aja dapat duit. Iya, iya. kalau tips dari aku itu adalah kalau misalnya kita punya potensi yang misalnya besar dan kita itu yakin bakal bisa besar juga ke depannya dan juga bisa kita kembangin gitu. Menurut aku sih mendingan jangan apa ya, jangan insecure sama apa yang kita miliki, kayak misalnya contohnya kayak kemampuan kita itu bisa main piano gitu. Kembangin aja kayak misalnya latihan piano terus tiap hari dan juga coba improve gitu. Menurut aku sih improve itu penting banget, eksperimen ya. Aku tuh orangnya suka eksperimen, kayak misalnya dalam hal makeup aja aku suka eksperimen gitu. Dan menurut aku sih kita harus percaya diri dan juga yakin kalau kita itu bisa gitu. Itu semua itu tergantung dari pikiran kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita yakin bisa, ya lakuin aja, pasti bisa kok. Cuma emang takes time gitu. Kita harus sabar juga, butuh waktu, dan pasti ada saatnya kita akan naik daun. Menurut aku sih gitu. Sebenarnya aku masih belajar sih kayak piano gitu, dan masih belajar karena menurut aku apa ya, lumayan susah juga sih menurut aku piano, emang kayak chords-nya gitu, dan ngaruh juga cara aku nyanyi gitu kan, jadi kayak ada ketukannya lebih tepat lagi, lebih tight, dan juga dan lain-lainnya, dan itu lumayan ngaruh. Dan akhirnya aku dilesin sama papi aku buat les piano, dan sekarang masih belajar sih walaupun masih belum terlalu ngerti gitu, cuman menurut aku yakin semoga bisa aja sih. Nah, ini singlenya nih. Judulnya apa singlenya nih, Clarice? Dan Oke. gimana nih? Kok dari awalnya cover-cover sekarang jadi bikin single? Gimana, Clarice? Oke, sebenarnya waktu itu aku udah dibikinin single lumayan banyak, which is single aku udah lumayan banyak sih sebenarnya karena papi aku kebetulan produser musik. Nah, Hmm. itu papi aku karangin aku lagu dan juga aku ikut ngarangin lagu buat aku sendiri, tapi aku bantu-bantu dikit aja sih. Aku kayak nggak bantu 100% gitu, maksudnya kayak cuma belajar-belajar juga, dan akhirnya ya aku lumayan ngebantu papi buat ngarangin lagu aku gitu, namanya Beautiful kalau nggak salah, lumayan lama sih waktu itu. Dan akhirnya dibuatin single, dan sekarang aku masuk manajemen baru, dan akhirnya dikasih satu lagu single baru judulnya Seperti Pelangi. Nah itu ceritanya tuh tentang seorang remaja yang kayak baru ngerasain jatuh cinta dan juga kayak tapi susah untuk mengungkapin perasaannya ke cowok itu gitu. Iya, ini kisah sendiri apa gimana nih? Ya itu mungkin apa ya, dapat terinspirasi dari kejadian di waktu itu, atau mungkin apa ya, kayak kejadian dari orang lain, atau mungkin dia pernah dengar gitu, bisa aja gitu sih, atau mungkin ini emang lagi agak tren gitu karena di bagian lagunya itu agak di apa ya, ada liriknya tuh menceritakan tentang ghosting gitu, jadi ini sebenarnya bukan cerita tentang aku. Clarice, aku lihat juga kamu public speakingnya tuh bagus gitu loh. Tertata, Thank rapi. you. Nah, ini apa kamu belajar dari mana? Gimana nih, Clarice? Oke, waktu itu sih aku belajar public speaking itu dari papi aku sendiri gitu. Papi aku tuh emang orangnya tuh apa ya, semuanya itu harus perfect, dijalani dengan perfect gitu. Dan akhirnya papi aku ajarin cara ngomong itu yang benar tuh kayak gini, intonasinya dan lain-lainnya gitu. Akhirnya ya lumayan bisa juga sekarang. Kalau single terbaru aku sih sebenarnya aku nggak terlibat sama sekali dalam kayak penulis lagunya gitu, karena emang udah dipikirin lagunya juga, udah ditulis sendiri sama manajemen aku, sama tim-tim aku. Jadi aku cuman ikutin aja dan juga latihan vokal dan juga recording. Cuman kalau lagu-lagu sebelumnya sih kadang-kadang aku terlibat karena papi aku yang ngarang gitu kan. Jadi kadang-kadang kayak aku mau bantuin aja gitu. Kayak mungkin aku ada ide gitu, aku bantuin sedikit-sedikit gitu. Cuman kalau yang kali ini aku nggak ngebantuin dan nggak terlibat sama sekali dalam nulis lagunya. Di TV-TV mana aja nih? Udah lumayan banyak sih, cuman sekarang karena lagi pandemi gini aku belum masuk ke TV lagi. Tahun ini sih aku baru ke TV mungkin sekali ya. Waktu itu diundang satu acara sama Sule dan Andre Taulani, dan juga banyak sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya sih karena emang promo film dan juga promo-promo lagu ya udah banyak, cuman aku nggak inget nih nama TV-TV-nya apa aja, pastinya Dahsyat, Inbox, dan juga pokoknya banyak sih pokoknya, tapi aku lupa banget tuh nama-nama. Dalam dunia entertainment, khususnya yang Clarice hadapi. Menurut Clarice, apa sih yang menjadi tantangan terbesar buat diri Clarice dan bagaimana Clarice menyikapinya dan juga menghadapinya? Oke, menurut aku sih dalam dunia entertainment ini yang paling apa yang menyulitkan adalah persaingannya itu tuh sangat berat. Mereka tuh apa ya, selalu ada aja deh yang nggak mau kalah gitu, dan makanya itu kita harus tetap percaya diri, kita nggak boleh down
karena mereka, dan juga kayak kita harus tetap percaya diri kita tuh pasti bisa, dan kita harus perkembangi gitu, maksudnya kayak kemampuan kita masing-masing gitu, dan juga kita nggak boleh membanding-bandingkan gitu ya, menurut aku itu nggak baik, dan juga itu mengaruh banget bikin orang-orang tuh jadi insecure gitu kadang-kadang. Makanya itu kita nggak boleh insecure, kita harus percaya diri, dan juga kita harus bersyukur apa yang udah Tuhan kasih ke kita, dan kita harus jalanin aja dengan lurus, straight aja, jangan apa ya yang aneh-aneh juga. Dan juga apa ya, karena di dunia entertainment tuh banyak banget gitu yang kayak sampai kayak ke narkoba gitu, menurut aku itu parah banget sih. Jadi akhirnya kayak hasilnya ya jadi lebih nggak bagus gitu kan, kayak maksudnya hidup kita jadi hancur juga. Makanya itu menurut aku sih kita harus tetap fokus yang ke bagus-bagus aja, dan kita harus berteman dengan orang-orang yang apa ya, circle-nya itu positif juga gitu, jadi kita ikutan positive vibes gitu sih menurut aku. Ini keren banget, ini benar-benar anak muda yang menginspirasi. Clarice, saya ternyata dari Clarice bicara ternyata masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Clarice. Menurut Oke, boleh. Clarice juga, apa sih sebagai khususnya anak muda nih, investasi apa khususnya di dunia public, di dunia sebagai public figure ya kayak Clarice, influencer dan lain, investasi apa yang harus mereka miliki? Oke, menurut aku sih kita harus apa ya? Kita harus mendengar opini orang lain, kita harus open minded, dan juga mindset kita itu nggak boleh apa ya, kayak mikirnya kayak enggak, aku maunya kayak gini-gini, sesuai yang aku mau aja. No, kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus mendengarkan apa kata orang, karena apa kata orang itu yang ada di mata para netizen gitu kadang-kadang, karena kata mereka itu kadang-kadang benar. Jadi kita nggak boleh tutup kuping, kita harus mendengarkan sekitar juga, karena emang menurut aku penting banget dan mempengaruh. Dan kalau misalnya orang apa ya kayak kasih tahu gitu ya, kayak ini buat baik buat kita, ya kita dengerin gitu. Cuman kalau misalnya emang mau jelek-jelekin, ya udah nggak usah masukin ke hati gitu. Wow, keren. Satu lagi Clarice, kamu rencana ke depannya apa nih? Project-project apa yang akan kamu lakukan? Ya, atau next-nya ada apa lagi? Planningnya mungkin ke depannya gimana Clarice? Oke, untuk ke depan sih aku mungkin mau fokusin nyanyi dulu untuk sekarang. Cuman kalau misalnya ada tawaran film, aku juga akan terima, karena apa ya, aku tuh suka acting juga gitu, karena aku udah beberapa main film. Ada Koki Cilik 1, Koki Cilik 2, habis itu Roy Kiyoshi dan Told Story, dan juga Kuntilanak 3 yang belum keluar. Masih nunggu pandemi ini untuk selesai dulu deh, biar promonya jalannya dengan lancar, dan juga bisa penontonnya banyak. Nah, untuk kedepannya sih aku berharap bisa go international, dan juga bisa berkembang lebih lagi, dan juga bisa apa ya, dikenal masyarakat lebih bagus lagi gitu sih. Wow, luar biasa. Thank you so much ya Clarice ya. Thank Senang you. sekali kita ngobrol-ngobrol sama Clarice. Sukses. Teman demikian nih ngobrol-ngobrol bincang sama Clarice. Wah, itu temennya lucu ya. Namanya siapa itu Clarice? Namanya Rocket. Wow. Dengan demikian, nah ini ngobrol-ngobrol seru banget bersama Clarice. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk tonton terus dan nantikan video-video kita lainnya.